Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Rizal Zulmi. Kali ini di video ini saya ditemani sama Mas Bagus. Ya, halo. Apa kabar Mas Bagus? Baik. Oke. Jadi alasan saya di video ini mengundang Mas Bagus untuk membantu di video saya ini karena di 1 bulan kemarin Mas Bagus itu banyak permintaan dari konsumen saya akan rumah. Ya. Yang putra-putrinya itu kebetulan keterima di Undip Tembalang Mas Bagus. Oke, ya. Kebetulan pengen cari rumah di area Tembalang juga. Tapi konsumen saya itu rata-rata pengennya rumah yang tidak jauh dari Undip, yang tidak melewati Sigar Bencah. Oh, berarti masih area situ. Iya, betul. Oke. Yang tidak melewati Sigar Bencah, yang kira-kira di Tembalang bagian atas. Untuk budgetnya itu sekitar 500 juta ke bawah. Oke, hampir 500. Kebetulan saya waktu itu belum ada Mas Bagus, tapi konsumen saya itu memang mengatakan bahwa cari rumah di Tembalang bagian atas yang tidak melewati Sigar Bencah dengan range harga di bawah 500 juta itu katanya susah. Hampir semua bilang, mungkin semua ya, itu bilang susah. Nah, alasan dibuatnya konten ini saya mengajak Mas Bagus itu, saya penasaran Mas Bagus. Saya pengen cari tahu, bener nggak sih di Tembalang atas itu cari rumah yang harga di bawah 500 juta? Itu apakah susah atau sebenarnya ada? Itu saya penasaran, pengen cari tahu. Nah, makanya alasan dibuatnya konten ini, saya pengen minta bantuan Mas Bagus untuk membantu saya untuk cari tahu, kita survei, kita keliling, betul, kita keliling cari developer. Apakah ada nggak sih yang rumah di sana yang rumahnya masih di bawah 500 juta? Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini nanti saya akan bagi 3 tim. Saya akan mencari area di sekitar Bulusan dan Mula Warman. Di Tembalang teman-teman. Dan Mas Bagus saya minta tolong untuk mencari info di daerah Kramas, Jabungan, dan Mula Warman. Dan Mas Sandy kameramen minta tolong mungkin di bagian Tirto Agung ya, Tirto Agung sampai nanti sampai itu arah menuju Durian ya, yang dekat tol Ungaran itu. Oke teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai. Untuk keluarga sih, ya untuk invest sih, Pak. Di sini pun rata-rata yang udah beli masih invest. Oh, invest ya? Disewakan. Iya. Karena kan di sini lurus terus tinggal Undip, Pak. Baru jadi ini Pak? Iya. Sini biar saya buka. Oh, iya. Ini sudah. Oh, ini sisanya. Oke. Ya teman-teman, sekarang saya kembali lagi dengan Mas Bagus. Setelah tadi saya minta tolong bantuan Mas Bagus juga untuk mengumpulkan data, yaitu price list perumahan yang ada di Tembalang atas. Ya, dan kita sudah mengumpulkan beberapa price list perumahan yang ada di Tembalang atas. Kita akan bahas satu-satu Mas Bagus. Ya, oke. Oke teman-teman, sebenarnya saya nggak nyangka ya, setelah melakukan pencarian
price list perumahan yang ada di Tembalang Atas itu saya benar-benar hasilnya nggak nyangka Mas Iya, Bagus. bener, sama sekali saya juga. Tapi sebelumnya gini teman-teman, di video ini kami tidak di endorse atau dibayar oleh developer manapun. Benar. Ini murni pendapat kami secara objektif dari Iya. kami, dan kami tidak ada maksud untuk menjelekkan developer lain, karena di sini kita tidak akan secara eksplisit Iya, benar. menyebutkan nama developernya Mas Iya, Bagus, iya. mungkin hanya inisial dan nama Jadi daerahnya. samarkan atau mungkin kita nggak lagi. Iya, jadi memang kita tidak dibayar Iya, nggak ada ini. developer manapun ya Mas Iya, Bagus. benar, Jadi benar. kita murni penilaian Kita dari kita. pasti. Oke. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, itu kita sama sekali nggak menyangka jika bahwa di Ada, Tembalang ya. Atas itu ternyata ada perumahan yang ternyata teman-teman itu harganya di bawah 500 juta itu ada. Iya. Padahal kita sebelumnya berpikir nganu ya Mas ya, apa namanya? Tidak ada ya Pak. Iya, betul. Padahal kita berpikir seperti itu. Iya, ternyata ada teman-teman. Kita memang nggak banyak mengumpulkan perumahan karena setelah kita keliling mungkin perumahannya hanya beberapa ya Mas Bagus. Ya. Yang kira-kira perumahannya menengah ke atas yang harganya 1 M ke atas kita tidak masuki karena sudah pasti tidak ada harga Ya. di bawah 500 juta. Kita hanya kumpulkan beberapa tapi sudah cukup mewakili lah ya. Ya. Nah, ini harus saya sampaikan teman-teman, di sini ada 2 developer Mas Bagus. Dua Ada developer. dua. Dua developer, 3 perumahan yang mempunyai atau menjual rumah yang harganya di bawah 500 juta. Oke, ini saya sampaikan aja teman-teman. Ini ada developer inisialnya B. B ya. Pokoknya begitu aja. B gitu aja ya. B. Oke, ini di daerah Bulusan Tembalang Mas Bagus. Ya. Daerah Bulusan Tembalang itu tipe bangunan 36 Luas bangunannya 36. ya, luas tanahnya 76. Itu di price list Mas Bagus, harganya 463 jutaan. Oke, 400. 63 jutaan. juta. Ya, nanti saya tampilkan di apa slide-nya. Itu masih dapat diskon 5 juta Mas Bagus. Tadi kan saya tanya langsung ke developernya. Iya, berarti langsung ke ini ya, marketingnya atau pemasarannya. Itu masih dapat diskon 5 juta. Kemudian masih dapat cashback. Itu setelah akad dinotaris itu dapat cashback 1,5%. 1,5. Wow, sekali. 1,5%. Dan yang saya kaget, dengan harga segitu Mas Bagus, itu sudah include biaya-biaya lain-lain Mas Bagus. Oh, Sudah include BPHTB, sudah include biaya AJB dan balik nama. Yang belum hanya biaya KPR. Oh, memang KPR memang tidak diinkludkan karena biasanya kan tidak mengetahui plafonnya berapa atau mungkin ini kan Mas ketentuan dari Ya, banknya kan. betul, betul. Oke. Tapi secara garis besarnya memang jadi customer tuh nggak perlu untuk mengeluarkan biaya-biaya selain biaya KPR gitu kan. Jadi sudah karena sudah include Ya, ya. Dan ini biaya KPR-nya aja. ya, dan ini jarak dari Undip ke perumahan tersebut, perumahan B ini Mas Bagus. Nah, Itu saya lihat di Google Maps itu sekitar 3,2 km. 3,2 km, jarak tempuh kurang lebih sekitar 10 sampai 11 menit. Tadi saya lihat di Google Maps. Nah, kemudian di developer yang sama, Oke, tapi perumahan yang berbeda Mas Bagus, itu saya lihat ini. Saya lihat juga ada Mas Bagus yang harga di bawah 500 juta. Itu tipe 38, luas tanahnya 73. Oke. Itu harga sudah include biaya-biaya. Ya, sudah ikut lain-lainnya. 478 jutaan. 478 juta. Oke. Diskonnya 5 juta. Ini dapat cashback nggak ya? Kayaknya nggak dapat, hanya dapat diskon 5 juta. Diskonnya aja ya.
itu sudah include biaya. Itu jarak ke Undip ya kurang lebih hampir sama sih sama developer B tadi. Apa perumahan B tadi. Kalau ini perumahannya inisialnya G. G, oke. Jadi sama G ya. Ya. Ya, kemudian saya juga menemukan lagi di dekat perumahan B dan G tadi. Di antara dua itu. Ya. Tapi tetap dekat, sama. lokasinya dekat sekali. Oke, tetap sama. Ini developernya inisialnya B juga. Tapi beda sama yang tadi ya. Beda, tapi apa? Kita sebenarnya B2 gitu aja ya. Ya. B2 masih lingkarannya dia. Biar nggak bingung nanti antara B yang pertama sama ini. Oke. B2. Itu juga masih ada rumah harga di bawah 500 juta Mas Bagus. Oke. Bahkan di bawah 400 juta. Itu tipenya 36, Bangunan 36, luas tanahnya 60. luas tanahnya 60. Oke. Biasanya gini Mas, 60 identik dengan satu kamar. Apakah itu 2 kamar. 2 kamar malah? Saya sudah survei langsung ke sana. Hah? Dapatnya 2 kamar, 1 kamar mandi. Hanya memang saya terus terang di situ tidak mendapatkan dapur. Oh, berarti Dapur semacam sendiri. langsung dibuat full dari depan sampai belakang kayak full bangunan gitu. Masih ada sisa tanah di belakang. Masih ada tanahnya walaupun non 60. Ya. Oke. Itu harga cashnya 325 juta. Untuk harga KPR itu 380 juta. Oke. Berarti harga cashnya 325 untuk KPR 380. 380. Ya. Itu Mas Bagus. Itu bonus AC dan kanopi. Oke. Oke. Itu yang saya temukan Mas Bagus. Kalau yang kira-kira Mas Bagus temukan mungkin seperti apa? Kalau saya temukan ketika saya menelusuri di daerah yang sama tapi memang beda ininya Mas ya. Itu daerah mana Mas Bagus? Kalau saya di daerah, kan saya nggak menyebutkan nih. Ini salah sih. Daerahnya aja. Daerahnya aja. Saya di daerah ini apa namanya? Kramas. Kramas, Oh. daerah Jabungan situ ya. Oke, kalau saya tadi di Bulusan semua Mas Bagus. Bulusan. Gimana Mas Bagus yang di Kramas, Mas? Kalau di daerah Kramas Jabungan yang kemarin waktu itu saya ke sana itu memang kebetulan untuk justru yang di sana tuh untuk tipe rumah satu lantainya itu memang ada yang harga di bawah 500 jutaan Mas Rizal. Oke. Lebih tepatnya di angka posisi 495. Oke. 495. 495 dan memang waktu itu saya memang ketika saya mendatangi salah satu kantor marketingnya di sana, marketing tersebut itu beliau bilang bahwa untuk yang harga yang segitu memang sudah sold out kebetulan. Oh, yang harga di bawah 500 sudah habis. Sudah sold out. Oke. Nah, kebetulan yang available memang yang posisinya rumah 2 lantai Mas Rizal. Dan itu pun harganya memang sudah di atas 500 jutaan. Oke, berarti yang lain ada yang di bawah 500 yang Mas Bagus temukan? Kalau itu ada, itu cuman posisinya rumahnya itu kondisinya memang sudah second. Oh, secondary. Ya, Tapi secondary. ada. Tapi secondary. Nggak terlalu banyak gitu. Nggak seperti kayak apa namanya, ya memang bentuknya seperti cluster Mas Rizal. Memang, Ya. memang posisinya juga sedikit lebih masuk melewati perkampungan seperti itu. Oke. Dan ditawarkan ke saya waktu itu harganya di posisi 300.
Nah, secara jarak yang tadi saya temukan itu kurang lebih sama Mas Bagus, antara 3,2 sampai 3,5 km. Oke Mas Bagus, dengan adanya penemuan kita ini itu Ya. saya rasa antara tembalang atas sama tembalang bawah itu sebenarnya ada plus minusnya Mas Bagus. Betul, pastinya ada lah. Ya. Betul lah. Kalau saya lihat gini Mas Bagus, untuk tembalang atas mungkin tadi saya lihat secara jarak kilometer itu juga hanya di yang saya temukan ya Mas Bagus, yang di Bulusan tadi itu hanya sekitar 3,2 sampai 3,5 km. Ya. Tapi Mas Bagus, lokasi perumahannya itu kalau saya lihat, saya rasakan ya dari jalan raya itu memang tidak terlalu dekat. Jadi masuknya itu lumayan. Maksudnya lumayan dalam arti harus melewati, biasanya kan ada perkampungan gitu atau gitu. Ya pemukiman sih. Ada pemukiman. Ya masuknya nggak bisa dibilang dekat sih. Ya. Lumayan. Nah sementara yang di tembalang bawah saya lihat Ya. memang secara kilometer itu jaraknya lebih jauh Mas jauh. Bagus ke Undip. Cuman lokasi perumahannya itu saya lihat mungkin beberapa itu lokasi perumahannya ke jalan raya itu tidak jauh Mas Bagus masuknya. Relatif dekat. Saya lihat seperti itu plus minusnya ya. Cuman memang minusnya mungkin melewati Sidareja. Gitu. Ya mungkin ada ya konsumen yang masalah dengan melewati jalan itu, ada juga yang tidak masalah melewati Sidareja. Itu kalau dari Mas Bagus gimana menurutmu Mas? Oke, jadi memang kadang kan gini Mas Rizal, untuk customer yang beli rumah ya, kadang kan ada sekali gini Mas, contoh dari pengalaman saya, kadang orang beli rumah itu karena melihat dari sisi brandnya. Oh iya betul. Kan? Saya menyadari. Bener kan? Jadi kayak contoh nih, ada yang rumah yang notabene dekat dengan kampus Undip Tembalang, tapi memang melewati Sidareja. Oke. Tapi dia punya brandnya, ada ya Nama besar, developer, ya, bener, gitu. credible. Oh ya. Jadi dia punya, apa namanya? Yang penting saya beli rumah tuh karena brandnya. Tapi karena juga ada beberapa yang itu Mas pengen yang deket sama kampus Undip Tembalang. Tapi kalau bisa memang yang namanya customer memang ada yang terlalu spesifik, ada yang terlalu detail. Yang penting jangan terlalu melewati pemukiman yang jauh. Ya. Itu juga seperti itu Mas Rizal. Oh ya, dan satu lagi sih Mas Bagus. Memang ini saya lihat ada harga yang di bawah 500 juta di daerah Tembalang atas. Ya. Cuman mungkin secara spesifikasi Mas Bagus, itu kalau saya lihat sih spesifikasinya ya biasa sih, menurut saya standar. Standar. Oke. Standar, bukan yang wah yang bagus banget gitu, ya. enggak gitu. Kalau memang dibandingkan dengan yang di Tembalang bawah, itu ada yang lebih bagus. Oke. Terus gini Mas Rizal, sempat yang di awal video waktu pas kita sebelum kita berangkat penelusuran untuk survei rumah. Makanya kan saya pernah bilang itu kan harga itu kan menentukan jarak. Karena di situ ada namanya faktor strategis. Misalkan contoh pengen rumah dekat sama kampus Undip. Undip ya, itu ya, kampus Undip kan. Nah, secara untuk garis besarnya teritorialnya itu semakin lebih dekat itu memang harganya semakin mahal. Ya betul. Kan? Jadi semakin jauh juga itu memang harganya nanti mengikuti. Oke, cuman gini Mas Bagus. Tadinya saya pikir memang tidak ada Mas Bagus. Iya, pun juga sama. Iya. Ternyata ada. Nah, cuman kalau saya harus jujur, dengan range harga yang sama, kalau di Tembalang yang bawah yang mungkin sedikit lebih jauh, itu dengan harga yang sama itu kita punya pilihan rumah yang saya pikir punya pilihan yang luas tanahnya lebih besar. Oke. Tapi memang lebih jauh Mas Bagus. Jadi Minusnya plus minus, jaraknya ya, betul. jaraknya oke.
Betul, mungkin lebih jauh tapi luas tanahnya lebih besar. Atau mungkin yang bahkan harganya mungkin lebih mahal Mas Bagus dari Tembalang atas. Tembalang atas Itu ada. ada ya Mas? Tapi developernya lebih kredibel, lebih besar, lebih terpercaya. Itu ada. Dan mungkin model rumahnya kalau saya lihat berbeda Mas Bagus dengan perumahannya di developer besar itu. Modelnya juga lebih apa ya? Kalau saya pribadi menurut saya lebih bagus. Lebih modern gitu maksudnya? Modern ya? Betul. Mungkin speknya juga lebih bagus. Hanya memang mungkin apa ya, sedikit minusnya itu mungkin jaraknya lebih jauh dan melewati Sigar Bencah. Ya. Mungkin seperti yang dihindari konsumen-konsumen saya ini. Ya. Makanya kenapa ya orang nggak mau, ada yang saya pun beberapa kali dulu sempat dapat calon customer ya sebenarnya. Kenapa sih tanggapannya atau mungkin reaksinya ketika ada beberapa perumahan atau developer itu memang nggak mau melewati jalan itu, gitu loh Mas. Maksudnya kayak ini kan, makanya kita kan bikin kayak gini kan supaya kita untuk lebih observasi kan, gitu kan. Karena masih ada nggak sih? Kadang juga budgetnya dalam arti kesiapan dananya atau budgetnya sekian, tapi yang notabene nggak melewati Sigar Bencah jalan itu kan. Oke, jadi kalau dari beberapa customer saya Mas Bagus, pengalaman saya pribadi, customer saya itu kenapa nggak mau yang rumahnya melewati Sigar Bencah itu karena pertama lebih ke persepsi ya Mas Bagus. Iya sih. Persepsi itu jalannya takutnya sepi, turunannya tajam, terus rawan begal segala macem, terus apalagi ya jalannya serem lah. Persepsi itu yang mungkin customer itu masih melekat sama image zaman dulu kan Sigar Bencah seperti apa itu kan masih melekat. Padahal kalau jujur saya pribadi Mas Bagus, sebenarnya karena saya sudah lama tinggal di Tembalang Bawah. Ya. Saya sendiri kan tinggal di Tembalang Bawah. Ya. Saya sih nggak menemukan nggak menemukan semua itu gitu yang ditakutkan itu. Tapi mungkin orang lain kan mungkin persepsinya berbeda. Ya. Nah ini kalau Mas Bagus berkenan, gimana kalau kita observasi sebenarnya jalan Sigar Bencah itu seperti apa ketika dilewati menuju ke Undip atau dari Undip ke Tembalang Bawah. Nah itu Mas, tadi Mas saya juga kepengen apakah dari tanggapan para calon customer itu benar apa enggak sih? Maksudnya dari itu ya mungkin yang tadi Mas Rizal bilang kan mungkin gelap lah atau mungkin takut begal. Saya juga tertarik mau bikin konten seperti itu juga Mas. Oke, kita coba akan observasi Mas Bagus. Seperti apa? Teman-teman, kita akan observasi jalan Sigar Bencah menuju ke Undip ataupun Undip melewati jalan Sigar Bencah ke Tembalang Bawah. Itu nanti ada di part 2. Part 2-nya itu nanti akan ada di konten YouTube channelnya Mas Bagus. Di mana Mas Bagus? Di Bagus SPY 17. Di Bagus SPY 17. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Bagus. Ya, di Bagus SPY 17. Tentunya juga ada konten part 2-nya tentang mengenai jalan Sigar Bencah itu. Oke, follow juga Instagram saya teman-teman di @rizalzulmiproperty dan Instagramnya Mas Bagus. Sama, Bagus SPY 17, sama juga. Namanya sama seperti YouTube Mas saya. Oke Mas Bagus, terima kasih sudah membantu konten YouTube saya ini. Selanjutnya part 2 saya akan membantu Mas Bagus untuk observasi di Sigar Bencah. Sigar Bencah, Oke. Terima kasih teman-teman. Sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Bye.